banyak, saya tidak akan melupakan jasa Bapak. Terima kasih. Tapi kamu harus berjanji. Kamu harus menikah dengan saya. Bagaimana? Kamu setuju? Well, saya anggap diam sebagai ya. Udah deh, gue sampai sini aja. Udah lu naik taksi aja. Ya, lu jangan tinggalin gue dong, Dut. Lu temen gue sampai rumah sakit, ha? Apalagi gue urut gini nih. Aduh, lu gila lu. Sorry, gue nggak bisa. Gue udah sejam ninggalin parkiran. Ntar nggak dapet duit. Udah, kalau duit lu takut dirampok, lu naik taksi aja. Lu ngomong masalah duit yang keras-keras. Orang budak bisa denger tuh lo. Sorry. Kalau demen lagi. Ya udah, sekarang temenin gue ya. Yuk. Aduh, Re. Sorry berat. Gue nggak bisa, men. Gue harus cabut. Ya, gue cabut dah. Dut, kemana, Dut? Dut. Anak setan. Kayak ninggalin lagi. Kamu ingatkan dengan perjanjian kita. Sekarang kamu langsung masuk, bayar biaya perawatan orang tua kamu. Setelah itu kamu langsung ikut saya. Jangan coba-coba untuk lari. Saya akan selalu mengawasi kamu. Tapi kan mereka orang tua saya, paling nggak izinkan saya untuk bertemu dengan mereka 5 menit saja. Saya janji 5 menit saja. Tidak, kita kan sudah sepakat. Begitu kamu selesai membayar semua biaya perawatan orang tua kamu langsung ikut saya ke rumah. Kalau tidak, saya bisa membatalkan semua ini. Jangan, saya janji akan melakukan apa aja. Oke. Bagus. Arbab, apa kabar? Baik, gimana? Siapa yang sakit? Enggak. Kamu selesaikan pembayaran. Karina! Aduh, Karina, gue pikir lu gak akan dateng. Dari mana sih lo? Dengerin dulu, gue ada masalah dengan keuangan. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah dapetin uangnya. Coba lihat. Sekarang gue tanya sama lo, di mana orang tua gue? Aduh, keadaan mereka udah sangat gawat dan mereka udah masuk ICU. Kata dokter Tommy kalau lo datang lo langsung bayar dan mereka akan langsung mulai operasinya, Kar. Cepetan bayarkan. No, tolong dengerin gue. Pertama gue minta tolong sama lo. Bayarin uang ini ke kasir untuk perawatan operasi orang tua gue. Dengar, tolong ya. Loh, emang lo gak bisa bayar sendiri, Kar? Gak bisa, gue gak banyak waktu. Lo mau kemana sih, Kar? Jangan bikin panik gue dong. Gue ada urusan dan gue gak bisa jelasin ke lo, no. Satu lagi gue minta tolong sama lo ya. Tolong jagain orang tua gue. Jagain seperti mereka tuh orang tua lu sendiri. Kalau mereka butuh apa-apa, sebisa lu, semampu lu, tolong bantuin mereka. Bisa kan lu bantu gue? Iya. Janji dulu, bisa nggak lu bantu gue? Iya, gue janji, Kar. Gue kan udah nganggap orang tua lu seperti orang tua gue sendiri. Makasih ya, lu sahabat gue yang paling baik. Aduh, Karlina, kamu mau kemana sih? Tolong cepat bayarin ini. Iya, gue harus pergi. Kar tunggu, lu mau kemana sih, Kar? Cewek jutek. Lu masih kenal sama gue kan? Enak aja lu manggil gue jutek. Emang gue gak punya nama apa? Kenapa lo gue panggil jutek? Karena sejak pertama kali gue ketemu lo tuh jutek terus sama gue. Makanya sekarang gue panggil lo jutek. Lo emang biasa gede sama herder? Sekali lagi lo ngatain gue bikin lo masuk gawat darurat. Ngerti? Gila, sok kuat banget lo. Kalah main Smackdown. Asal lo tahu ya, gue datang ke sini untuk urusan darurat juga.
teman lu tadi bilang kalau dia butuh duit karena orang tuanya masuk rumah sakit. Sekarang gue bawa duitnya nih. Mister Lemot, tolong ya, sudah terlambat. Dia udah menyelesaikan biaya pendaftaran, ngerti? Terus temen lu mana? Tahu, gue sendiri lagi nyari. Tadi dia habis bayar langsung hilang. Udah ya, dokter nunggu gue buru-buru. Gue mesti balikin nih duitnya daripada kena bunga. Ini sekarang rumah baru kita. Dan kamu harus menjaganya baik-baik. Silakan duduk dan dengar baik-baik. Duduk. Karlina, saya punya satu kelemahan. Saya tidak bisa mentolerir orang yang tidak setia sama saya. Sebentar lagi kamu jadi istri saya. Dan seorang istri harus mematuhi suaminya. Kalau kamu camkan itu, saya akan menjadikan kamu sebagai ratu. Tapi saya nggak mau jadi ratu. Saya cuma nggak mau dipisah dari orang tua saya. Karlina, selalu saja kamu ungkit mengenai orang tua kamu. Saya ini menikah dengan kamu, bukan dengan orang tua kamu. Dan kalau kita menikah nanti, dunia ini hanya milik kita berdua. Bukan untuk saudara, orang tua, ataupun teman. Mengerti? Maaf. Tentunya kamu lapar ya. Kebetulan pembantu saya sedang pulang kampung. Kamu tolong tunggu sebentar di sini. Saya akan keluar untuk beli makanan ya.
Halo, penerangan. Mbak bisa minta nomor teleponnya Rumah Sakit Karya Medika? Halo? Halo, Mbak? Halo? Hah? Rey, lu dirampok? Di mana, Rey? Wah, gila, men. Aduh, ngomong-ngomong, di mana? Di mana? Gua nggak tahu. Tapi ini semuanya gara-gara Didut. Hah? Kok gua sih? Kan gua udah bilang sama lu. Gua awalnya mau minta ditemenin, apalagi bawa duit segitu banyak, coba lu bayangin. Sekarang duit gua udah dirampok. Iya, men, tapi gua waktu itu sibuk. Sekarang ngomong sama gua, siapa yang rampok lu? Ah, siapa? Gua emosi nih, emosi. Ya, Rey, kalau perlu, gue panggil teman-teman gue, kita cari harus dapat. Dengar-dengar, cuma-cuma. Gua nggak tahu dia anak mana, gua nggak tahu, lu tau gak? Aduh. Sekarang terima nasib. Udah nasib gue mungkin. Yang jelas, mulai detik ini juga, gue mesti kerja lebih ekstra lagi. Lu bayangin, duit 10 juta, men. Gue mesti cari kemana coba? Aduh. Emang udah nasib gue nih. Terus, gimana? Mobil banyak sekarang? Ya, lumayan lah. Lumayan. Pusing pala gue. Gue setengah sono ya. Yaudah, oke. Halo Mas Ganteng. Mukanya kok serius banget sih? Biasanya senyum-senyum. Lagi stres ya? Kalau stres, nemenin kita ngebakso aja. Nanti juga stresnya hilang. Terima kasih atas tawaran makan baksonya. Tapi saya harus kerja dulu. Terima kasih ya. Mas, tunggu dulu. Halo, darling. Ngajar lo. Kalau dia nggak mau diajak makan bakso, sama gue aja. Gue makannya kebanyak. Lagian, dibanding dia gue lebih ganteng kemana-mana. Apa lo bilang? Darling. Lo tau nggak? Gue tuh nggak manggil lo. Gue tuh manggil Mas yang tadi. Lo sangka ini di DPR bisa main wakil-wakilan? Hah? Emang bukan DPR. Iya, tahu diri dikit dong lo. Lagian, kalau kita bawa lo ke dalam restoran, yang punya restoran ngirain kita bawa monyet lagi. Betul itu, dan lo tau sendiri kan, masuk ke dalam restoran nggak boleh bawa piaraan. Sialan piaraan. Kalian ngaca. Emang kalian cantik? Muka kalian tuh kayak burung beo. Tahu? Burung beo. Apa? Kamu minta uang? Iya, Pak. Anton, ini sifat kamu yang Papa tidak suka. Kalau kamu tidak perlu apa-apa, kamu anggap Papa sebagaikan orang lain. Tapi kalau kamu perlu uang, kamu datang pada Papa. Alah, Papa munafik. Kalau istri muda Papa minta uang, pasti Papa langsung kasih. Sekarang giliran Anton minta uang, ributnya kayak mau kiamat. Ya, Papa demikian ya. Karena Papa tidak mau kamu mengira bahwa Papa membeli kasih sayang kamu. Tapi kenyataannya memang begitu kan, Pak? Sejak Papa ceraikan Mama, Anton sudah tidak punya perasaan apapun terhadap Papa. Kamu memang anak durhaka. Sejahat-jahatnya Papa pada mama kamu, ternyata kamu lebih jahat lagi. Kalau kamu memang tidak pernah merasa apa-apa terhadap Papa, maka mulai hari ini, Papa juga akan bersikap demikian. Kamu bukan siapa-siapa lagi, Anton. Kamu bukan keluarga, bukan anak. Anak Papa yang bernama Anton sudah mati. Terserah deh. Saya tidak takut. Saya toh masih punya usaha warisan dari kakek. Kalau Papa memang tidak menganggap saya anak, itu lebih baik. Mulai sekarang, Papa jangan ikut campur urusan saya lagi. Selamat tinggal.
gimana keadaannya Tante Puspa sama Om Hendro, Dok? Mbak Karina mana? Aduh, saya juga nggak tahu, Dok. Saya dari tadi nungguin dia, tapi dia belum datang-datang. Ada apa, Dok? Keadaannya gawat ya, Dok? Kasih tahu saya aja. Kan mereka udah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, Dok. Begini, Mbak. Pak Hendro, tulang pahanya mengalami keretakan pada saat terjadinya kecelakaan. Jadi kami terpaksa memasang pen pada kakinya agar beliau bisa berjalan kembali. Terus Tante Puspa, Dok? Bu Puspa sendiri mengalami pendarahan dalam syarafnya. Dan kami tidak bisa menyelamatkannya. Baru saja beliau meninggal dunia. Kenapa, sayang? Kamu bermimpi ya? Anton, perasaan saya gak enak. Izinkan saya bertemu sama orang tua saya. Sekali aja. Karina, kamu rasa kamu masih mimpi ya? Kamu lupa tadi saya bilang apa? Kamu harus melupakan orang tua kamu. Saya takut terjadi apa-apa sama orang tua saya. Perasaan saya nggak enak, Anton. Kalau kamu nggak izinkan saya ketemu sama mereka, setidaknya izinkan saya telepon. Kenapa kamu nggak pernah izinkan saya ketemu sama orang tua saya? Kenapa? Karena saya tidak mau cinta kamu terbagi dengan orang lain. Walaupun itu dengan orang tua kamu sendiri. Kalau kamu memang tidak bisa jauh dari orang tua kamu, besok pagi saya akan membawa kamu keluar kota. Kita akan pindah ke kota lain supaya kamu tidak bisa sekota dengan orang tua kamu. Anton, tolong jangan bawa pergi saya. Jangan bawa pergi saya bisa mati kalau dipisah sama orang tua saya. Anton! Halo, ayo men, balik ya. Capek gua. Besok kita gawe lagi, Re. Mendingan lo duluan daripada balik. Ya. Gue masih mau parkirin terus. Tapi kayaknya gue mesti cari kerjaan lain. Iya. Karena kalau ngarepin dari parkiran aja, sampai 100 tahun pun gue nggak bisa nutupin utang gue sama si Projo itu. Ya gak? Ya. Tapi biar lu kerja di tempat lain aja, kalau cuma seharian, nggak bakalan bisa gantiin utang lo masih Projo. Nah, itu duduk bener, dengerin, Re. Ya makanya. Sebentar. Om. Om, apa kabar, Om? Oh, maaf, Om. Bukan maksud saya ingin minta uang parkiran, Om. Oh, kenapa? Saya ingin nanyakan tentang janji Om mengenai lowongan kerja, Om. Aduh, nggak ada lowongan tuh, Ri. Tapi ada satu teman saya. Tolongin saya, Om ya. Tolongin, Om. Ya, tapi ngeliat penampilan kamu kayak begini kayaknya nggak bisa diterima deh. Ada apa dengan penampilan saya, Om? Ya, karena teman saya itu orangnya sangat disiplin sekali. Dan dia sangat pekerja keras. Dia suka sekali dengan orang yang berpenampilan rapi, pakai batik, pakai kopiah, dan berkumis. Untuk masalah penampilan nggak ada masalah, Om. Saya bisa lakukan. Dengan kumis kamu? Nggak ada masalah juga, Om. Satu lagi, dan teman saya itu nggak suka kalau orang tuh namanya sangat pendek seperti kamu, Ri. Dan teman saya punya prinsip kalau waktu adalah uang. Ngerti?
Barusan kamu bilang nama kamu Joe. Tapi yang ada dalam data itu adalah Junaidi Purnomo. Yang mana yang benar? Ya, dua-duanya benar, Sir. Tapi semenjak saya ke Amerika, everybody panggil saya Joe. Joe, like that. Sounds like funky, you know? Jadi kamu lebih suka nama barat itu daripada nama yang diberi oleh orang tua kamu? Right. You're right. Apa hobi kamu? Dengar musik? Nonton film? Atau olahraga? Ya. Itu bagikan narkoba bagi saya, Pak. Anda boleh bertanya kepada saya, like nonton sepak bola, AS Roma, Juve. Ya, saya bisa membicarakannya selama berjam-jam. Juga mengenai nonton dan juga mendengarkan musik. Saya sangat menyukai itu. I like it. You want a cigarette, sir? From America, import. Oh, sorry, sir. Kalau begitu simpan saja, sir. Mungkin Anda ingin merokok nanti setelah keluar ruangan. Well, bagaimana, sir? Saya diterima di sini? Nanti akan saya baca lagi data-data Anda. Kalau ada keputusan, akan saya kasih kabar. Oke. Kalau begitu, nice to meet you, Mr. Bas. Bukan Bas. Baskoro Wijatmoko. Oke, sorry, Mr. Baskoro Wijatmoko. Terima kasih. Ya. Brengsek. Sudah 20 orang lebih. Gak ada yang cocok. Hah? Tina, masih ada? Masih, Pak. Panggilkan. Ya? Baik, Pak. Mas Renaldi? Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Duduk. Terima kasih, Pak. Nama? Nama saya Renaldi Wisnu Hasidi, Rituan Hidayat Putra Atmaja, Pak. Nama apa kereta api? Panjang amat. Menurut ayah dan kakek saya, nama adalah sebuah hadiah yang sejak lahir sudah diberikan, Pak. Jadi oleh sebab itu, keluarga saya punya tradisi. Kalau punya nama, harus dilengkapi sepanjang mungkin. Supaya saya tidak bisa melupakan generasi sebelum saya. Maksudnya ke sana, Pak. Oh, jadi kamu termasuk orang yang patuh terhadap tradisi. Betul, Pak. Panggilan kamu? Renaldi, Pak. Dan saya tidak suka nama saya disingkat sebagai Ray atau Di. Saya tidak suka, Pak. Karena singkatan seperti itu menurut saya seperti kalau kita berjalan tanpa celana. Betul, Pak. Kualifikasi kamu lumayan. Terima kasih. Tapi kemampuan kamu di luar akademik, saya masih perlu tahu lebih banyak tentang kamu. Kamu suka merokok? Maaf, Pak. Bukan maksud saya untuk menggurui Bapak. Tapi yang saya tahu, Pak, yang namanya merokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi, saya bukan pria yang suka merokok, Pak. Apa hobi kamu? Hobi saya bekerja, Pak. Bekerja dan selalu bekerja. Itu hobi saya, Pak. Masa? Orang seusia kamu pikirannya sudah kerja melulu.
Apa kamu nggak suka nonton, dengar musik, atau nonton olahraga? Saya suka, Pak. Bahkan saya melakukannya setiap hari. Tapi itu dulu, Pak. Waktu saya segini, Pak. Ya. Waktu itu saya masih kecil. Tapi sekarang saya sudah dewasa, Pak. Jadi kebiasaan seperti anak-anak dulu sudah saya tinggalkan, Pak. Dan sudah saya ganti dengan bekerja, Pak. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu ya, Pak. Permisi. Tunggu. Kenapa? Kita kan baru mulai. Maaf, Pak. Baru saja tadi Bapak bilang tentang film, musik, dan olahraga. Jujur saja, Pak, saya tidak bisa kuasai untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa tidak mungkin saya bisa bekerja di sini. Karena saya tidak suka, Pak. Renaldi, tunggu. Saya bertanya pada kamu semua itu bukan karena saya suka. Justru malah saya benci. Jadi kalau kamu tidak tahu soal itu, berarti kamu cocok dengan saya. Selamat datang di perusahaan saya. Kamu diterima bekerja di sini. Terima kasih, Pak. Dengan gaji per bulannya 1 juta rupiah. Kenapa? Kurang? 1 juta seperempat? Ya sudah, 1,5 juta. Renaldi, sudahlah, kita nggak usah pikirkan soal gaji. Yang penting kamu bekerja dulu, soal gaji kita pikirkan belakangan, ya? Selamat bekerja. Diam aja sih. Sebentar lagi kita akan menikah. Dan kamu akan resmi menjadi Nyonya Anton Helmi. Kok kamu diam aja sih? Kenapa? Kamu lapar ya? Saya haus. Oh, kamu haus rupanya. Sorry ya sayang, saya nggak nanyain kamu dari tadi. Di depan ada restoran. Saya turun sebentar ya untuk belikan kamu minum. Saya beli minuman dulu sayang ya. Gua nggak nyangka tuh. Di luar kota gini masih ada juga cewek yang cakep. Iya nih. Wah, Boleh juga nih. halo cantik. Cantik. Datang dari mana cantik? Boleh dong kita kenalan. Dari Jakarta ya? Bogor? Atau Bandung? Atau jangan-jangan dari Kayangan dia?
Boleh dong, kita minta alamat kamu. Cantik. Cantik. Jangan sombong dong. Cawe. Cantik. Boleh dong kita minta alamat kamu. Cantik. Aduh. Wah, cantik-cantik, jangan-jangan bisu nih. Cantik. Bu, kalian pikir kalian siapa godain calon istri saya sembarangan? Rupanya bunga cantik ini tadi bawa anjing herder. Pantesan dia tadi dia nggak mau ngomong. Kurang ajar. Kalian mau mati rupanya. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian tidak minta maaf, saya akan... Tunggu, jadi lu mau apa? Lu mau lawan kita-kita? Lu sadar nggak? Cewek lu tuh kan cantik banget. Jadi wajar dong kalau gue mengagumi dia. Kalau lu punya barang nggak mau dikagumi, nggak usah bawa keluar. Aja. Tunggu. Hei. Dia mengganggu calon istri saya. Lah, berikan. Orwell dia. Orwell, dia mulai, Pak. Dia bawa komando. Mulai, Pak. Siap. Bawa komando. Masuk mobil. Dia mulai. Udah, yuk. Komando. Telah ditemukan korban seorang laki-laki. Tolong dikirimkan palang hitam. Segera di TKP. Sementara saya masih mau backup TKP. Baik, terima kasih. Udah men, lu kan udah kerja di kantoran, nggak perlu lagi baju parkir. Dut, denger Dut ya. Gua biar kata udah kerja di kantoran, yang jelas kan Sabtu Minggu kan kantoran libur. Iya. Nah, saat libur itu gue tetap parkir, gue nyari tambahan. Lo tau gak, utang gue nih bunganya aja 20%. Gila kan? Nah, lu berarti ngambil kerjaan gue lagi dong kalau dapet kerjaan. Adalah sama-sama kita. Ya. Double job men, double job. Baik, kan sedang. Kejar. Terus. Ntar gue pasti cerita semuanya. Sekarang yang paling penting di mana orang tua gue? Di mana mereka? Kar, ibu lo meninggal, Kar. Nggak mungkin, lo pasti bohong kan sama gue? Mana mungkin gue bohong, Kar? Ini orang tua lo. Kata dokter kemarin, waktu kecelakaan kaki tulang bapak lo hancur. Terus ibu lo meninggal. Baru saja bapak lo minta dipasang pen untuk bisa hadir di kuburan nyokap lo, Kar. Kar sadar, Kar. Kar sadar. Sadar dong, Kar, sadar.
sadar, Kar. Lu pasti bohong sama gue. Iya kan? Enggak, Kar. Kar, sadar. Kar. Kar, sadar, Kar. Gak apa-apa kan, Kar? Gak mungkin. Lu bohong kan sama gue? Enggak, Kar. Lu bohong kan sama gue, Nung? Lu pasti bohong kan sama gue? Enggak, Kar. Ibu lo memang meninggal, Kar. Lu bohong sama gue, Nung. Ayo, ayo, Kar. Gua antar yuk ke orang tua lo, ya? Antar gue ke bokap gue, ya. Iya. Anterin gue ke sana, Nung. Puspa, kenapa kamu tinggalkan saya, Puspa? Maafkan Bapak, nak. Bapak tidak bisa menyelamatkan ibumu. Kemana saja kamu, nak? Maafin Karlina, Pak. Karlina nggak ada saat Mama sama Ibu butuh Karlina. Gak apa-apa, nak. Gak apa-apa. Yang penting kamu sehat-sehat saja. Bapak takut, sedih waktu kamu tidak datang-datang. Bapak takut setelah ibumu pergi, kamu hilang. Enggak, Pak. Karena janji Karlina nggak akan ninggalin Bapak. Apapun yang terjadi, Karlina nggak akan ninggalin Bapak. Maaf, Mbak Karlina. Ada yang bicara sama Mbak. Sus, apa nggak bisa nanti? Suster kan lihat sendiri, Karlina sama bapaknya lagi berkabung. Orangnya suruh tunggu dong, Sus. Aduh, maaf Mbak. Tapi Bapak itu bilang dia harus bicara sama Mbak Karlina. Dia bilang ini masalah hidup atau mati. Jadi sekarang juga dia harus bicara sama Mbak. Siapa? Dia bilang namanya Anton Helmi.
Pak.